Pada pagi ini, para karyawan sedang frustasi karena target bulanan yang semakin menurun tiap bulannya. Dan di saat yang bersamaan, seorang pemimpin melewati para karyawan yang sedang bekerja. Lalu salah satu karyawan memanggil pemimpin untuk menyampaikan keluhan akan target bulanan yang menurun tiap bulannya. Maaf, saya mau menyampaikan target penjualan kita yang tiap harinya makin menurun. Kira-kira Bapak ada solusi buat target kita ke depannya gak, Pak? Coba terapin strategi yang sudah dijalankan pada perusahaan ini. Karena hal tersebut juga sudah menjadi budaya pada perusahaan ini selama bertahun-tahun dan terbukti juga sudah memajukan perusahaan. Tapi Pak, penjualan kita aktualnya dari awal tahun turun tiap bulannya. Masa kita masih mau pakai strategi lama? Pak Denny menatap kosong, lalu pergi ke dalam ruangannya tanpa jawaban. Saat Pak Denny di ruangan melakukan tugas, lalu Papi masuk dan menyampaikan data penjualan menurun. Saya mau melampirkan data terkait penjualan kita yang hampir tiap bulan itu menurun, Pak. Coba paparkan data aktualnya. Ini baik datanya. Oke, baik, bakal saya pertimbangkan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Saya izin kembali ke ruangan ya, Pak. Silakan. Adegan berlanjut saat Pak Denny mengumpulkan tim yang terlibat. Berdasarkan laporan yang saya terima, apakah ada masukan yang mau diusulkan? Ide bawahan. Kalau gitu saya punya ide. Kita perlu strategi digital marketing dan pendekatan baru konsumen, Pak. Saya usul evaluasi sistem beda edukasi beras. Sama ini sih, Pak, budaya kerja harus lebih terbuka. Oke, baik, masukan kalian akan saya terima semuanya dan akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Jadi, kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, mengkomunikasikan visi yang jelas, realistis, serta menarik mengenai masa depan organisasi. Pemimpin tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi mampu melihat peluang di tengah perubahan cepat. Fokus utama seorang pemimpin bukan hanya tentang mengarahkan perintah teknis saja, melainkan bagaimana kita menginspirasi anggota tim agar mau bergerak menuju ke perubahan. Sedangkan pemimpin adalah agen perubahan yang mampu mendobrak cara lama yang sudah tidak efektif. Dalam proses perubahan ini, konflik pasti terjadi. Pemimpin yang baik menggunakan kemampuan memimpinnya untuk mengelola kekuasaan dan konflik tersebut agar menjadi energi positif bagi organisasinya. Jadi, pemimpin harus jago baca situasi, jangan kaku, dan berani melangkah biar nggak ketinggalan zaman. Saya baru sadar selama ini saya hanya fokus mengatur pekerjaan. Saya manajer, tapi belum menjadi pemimpin. Ya, betul. Pemimpin itu bukan hanya memberi instruksi, tapi memberi arah. Dan arah itu bernama visi. Tanpa strategi, organisasi kehilangan tujuan. Dan tanpa kepemimpinan visioner, organisasi ini sulit untuk berkembang. Karena masa depan dibangun oleh pemimpin yang berani berubah, Pak.